Bab 1532. Ikuti aku. Jerry menunjukkan sikap yang sangat tegas. Dan saat perkataan ini diucapkan, wajah Nanono seketika membeku. Komisaris Jerry, jangan marah. Tuan Nanono sangat ingin bekerja sama denganmu. Lagi pula, dia bersedia memberikan tambahan 30% untuk mengakuisisi grup Yanchen. Ini keuntungan sangat besar, ujar Bakri terkejut. Tidak mengerti perkataanku? Tanya Jerry mengernyit. Sebuah tekanan tiba-tiba muncul di atas tubuh Bakri. Wajahnya memucat dan tubuhnya seperti menahan beban ratusan kilogram. Sebaliknya, ekspresi Nanono tidak berubah menghadapi tekanan bela diri Jerry. Malah aura bela diri terasa mengalir keluar dari dirinya. Master alam transenden, cibir Jerry memicingkan mata. Aku baru saja mencapai alam transenden. Kalau tidak salah, Tuan Jerry juga Master Alam Transenden tingkat 1. Kan? Tanya Nanono dengan bangga. Tampaknya, Nanono tidak benar-benar memahami Jerry. Bagaimana bisa dia beranggapan kekuatan Jerry hanya sebatas alam transenden tingkat 1? Jerry menyeringai. Sungguh orang yang arogan. Bahkan detail tentang dirinya tidak diketahui. Tapi berani bersikap seperti ini. Hingga ingin mengakuisisi grup Yanchen. Ingat ucapanku. Kuberi kalian waktu 3 hari. Kalau kalian masih di Kyushu setelah 3 hari, aku sendiri yang akan mengusir kalian. Ujar Jerry tegas. Yang ku bilang kalian, termasuk pengkhianat seperti dirimu. Mengerti? Lanjut dia memincingkan mata menatap Bakri. Jerry, jangan tidak tahu diri. Tuan Nanono dari keluarga Yoshida. Salah satu dari 3 konglomerat terbesar di Jepang. Mereka kaya dan keluarga Yoshida memiliki banyak master alam transenden. Lebih kamu tunduk. Biarkan Tuan Nanono mengakuisisi grup Yanchen. Kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Ujar Bakri marah sambil menggertakkan giginya. Pergi, teriak Jerry marah. Seperti sebuah serangan yang jatuh di tubuh Bakri. Membuatnya seolah ditimpa palu besi hingga sulit untuk bernapas. Kalau Tuan Jerry tidak ingin bekerja sama, maka akan kugunakan caraku sendiri untuk memaksa Tuan Jerry. Ayo pergi, ujar Nanono menatap Jerry. Nanono pergi bersama Bakri, menyisakan Jerry dan Robin di ruangan itu. Komisaris, maafkan aku. Aku tidak menyangka kekuatan di belakang Bakri berasal dari keluarga Yoshida di Jepang. Ujar Robin muram. Tidak ada yang perlu disesali. Aku tidak pernah suka dengan orang Jepang. Kalau mereka cari mati, biarkan saja. Selama 3 hari mendatang, abaikan apapun yang dilakukan grup Junten. Ujar Jerry menggelengkan kepala. Sekalipun dia melakukan banyak hal, itu semua akan sia-sia. 3 hari kemudian, kita akan mengambil hasil kerja grup Junten dengan mudah. Komisaris, keluarga Yoshida adalah salah satu dari 3 konglomerat terbesar di Jepang. Nanono adalah perwakilan keluarga Yoshida yang datang ke kota Yan. Kalau kita mengambil hasil kerja grup Junten, bukankah ini akan menimbulkan kemarahan keluarga Yoshida? Tanya Robin khawatir. Kemarahan keluarga Yoshida di tanah Kyushuku. Beraninya orang Jepang bersikap sembrono. Tawa Jerry. Komisaris, maafkan aku terlalu ceroboh. Ujar Robin buru-buru. Tenang saja, semuanya ada di bawah kendaliku. Balas Jerry. Ya, ujar Robin. Sementara itu, setelah Nanono dan Bakri pergi, Jerry ini sungguh arogan. Sudah kutunjukkan identitasku, tapi dia masih berani menolak. Aku pasti akan membuatnya membayar semua ini. Ujar Nanono marah. Tuan Nanono, tak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan sepenuhnya bekerja sama denganmu. Ujar Bakri. Tahukah kamu siapa orang terpenting baginya? Tanya Nanono memicingkan mata. Istri dan putrinya. Tapi entah kenapa, mereka bersama mertua dan adik iparnya. Seperti menguap tidak pernah muncul untuk waktu yang lama. Jawab Bakri. Meski keluarganya tidak berada di kota Yan, tapi ada beberapa orang yang memiliki hubungan dekat dengannya.
Misalnya Robin dan pemimpin keluarga Ye. Kalista, ibu kandung istrinya. Selain itu, ada seorang aktris bernama Sully. Kabarnya aktris itu memiliki hubungan gelap dengan Jerry. Detailnya seperti apa masih belum jelas. Katakan saranmu, ujar Nanono setelah merenung sejenak. Kamu ingin aku mencari tahu orang-orang penting di sekitar Jerry untuk memaksa dia kompromi. Kan? Tanya Bakri. Seperti yang kamu katakan, dia sangat menyayangi keluarganya. Dengan mengendalikan orang-orang terdekatnya untuk memaksa dia menyetujui akuisisi grup Junten. Angguk Nanono. Kalista adalah pemimpin keluarga Ye. Salah satu dari 8 pemimpin keluarga di kota Yan dan sosoknya penting. Setelah itu, Jerry mengutus Master untuk melindunginya. Jadi sedikit lebih sulit mengendalikan wanita ini, ujar Robin. Tapi, bagi kita, siapapun yang berhubungan dengan Jerry sama saja. Karena pada akhirnya dia akan menyerah. Jadi, saranku fokus pada aktris bernama Sully. Dengan hubungannya dengan Jerry, dia pasti akan menyetujui tuntutan kita. Baiklah. Tangani masalah ini. Setelah keluarga Yoshida mengendalikan kota Yan, akan kutugaskan kamu mengawasi segalanya di kota Yan untuk keluarga Yoshida. Ujar Nanono tersenyum pada Bakri. Terima kasih, Tuan Nanono. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakan Anda. Ujar Bakri mengucapkan terima kasih. Di studio film kota Yan, Sully baru selesai syuting. Ia pergi dengan mobil pengasuhnya. Selama perjalanan, Sully melihat keluar jendela. Di wajah lembutnya ada ekspresi tenang. Seakan sedang bernostalgia. Entah di mana dia sekarang. Mungkin, dia sudah lupa padaku. Ujar Sully tiba-tiba, lalu menggelengkan kepala. Terkadang beberapa orang hanyalah pengunjung sebentar dalam hidup. Meskipun sebagai pengunjung sebentar, merekalah yang paling patut dikenang. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah villa yang terpencil. Setelah menjadi bintang top di Kyushu, pendapatan Sully melonjak drastis. Tapi dia sadar dirinya tidak akan memiliki semua ini tanpa Jerry. Saat Sully memasuki villa, dia melihat sosok Parubaya duduk di sofa. Ekspresinya berubah, dan ingin berbalik pergi. Namun, sebelum dia membuka pintu, Nona Sully, silakan ikut aku. Ujar pria Parubaya itu sudah berada di sampingnya. Bersambung. Bab 1533. Pergi hidup-hidup. Sully panik memandang pria Parubaya yang tak dikenal di depannya. Siapa kamu? Kenapa memintaku pergi bersamamu? Tanya dia gugup. Menyuruhmu pergi pasti ada tujuan. Nona Sully, sebaiknya jangan melawan kalau tidak ingin terluka. Jawab pria itu tersenyum sambil menatap Sully. Sully tahu, sekalipun dia meronta, itu tidak akan berguna dan hanya akan melukai dirinya. Aku akan pergi bersamamu, ujar dia menggertakkan gigi. Pria itu tidak membatasi kebebasan Sully dan bersiap membawanya pergi. Pada saat itu, Sully, siapa ini? Tanya. Seorang wanita Parubaya memakai pakaian sederhana masuk sambil membawa sayuran. Dia mengernyit melihat pria yang bersiap pergi dengan Sully. Dia kenal dengan teman dan rekan kerja Sully. Tapi pria di depannya terlihat seperti orang jahat. Ibu, dia temanku. Aku pergi sebentar dengannya. Jawab Sully. Setelah itu, ayo pergi. Desak pria itu. Pria itu tersenyum kepada ibu Sully, Wendy, dan kemudian meninggalkan bersama Sully. Plok, pada saat pria itu berbalik, kepalanya terkena benda berat. Sully, cepat lari, teriak Wendy kepada Sully. Sully shock. Dia tidak menduga Wendy tiba-tiba melemparkan vas bunga ke kepala pria itu. Vas itu pecah. Kepala pria itu terluka dan darah segar mengalir di wajahnya. Namun, ada kilatan kejam di mata pria itu. Cari mati, ujar dia. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Wendy. Puff, darah memancar. Pisau di tangan pria itu masuk ke dalam tubuh Wendy.
meninggalkan hanya setengah gagang. "Ibu!" teriak Suli histeris. Wendy peluk tubuh pria itu. "Cepat lari!" teriak dia menggertakkan gigi. "Tidak!" teriak Suli mencoba membawa pergi Wendy. "Ibu mohon padamu. Cepat lari!" ujar Wendy menatap Suli dengan mata merah. "Dasar wanita jalan. Beraninya menyerangku. Aku akan kubunuh kau!" teriak pria itu tiba-tiba marah. Menarik pisau keluar dari tubuh Wendy. Lalu menusuknya sekali lagi. "Tidak!" teriak Suli panik. Wendy terus memeluk erat pria itu sambil menatap Suli. Banyak darah mengucur dari mulutnya. Serta tatapan matanya memohon agar Suli pergi. "Bu!" tangis Suli histeris. Merasa dunianya runtuh melihat ibunya ditusuk beberapa kali. Mata Wendy perlahan redup dan pelukannya perlahan lemas. "Tidak akan kuampuni kau!" ujar Suli menatap pria itu penuh kebencian sambil menggertakkan gigi. Setelah itu, dia lari tanpa ragu. "Bisakah kau kabur?" cibir pria itu seolah membunuh seseorang seperti menginjak semut. Begitu Suli kabur dari villa, sudah tertangkap oleh pria parubaya yang menjambak rambutnya. "Gadis cantik, jangan melawan. Ikuti aku!" cibir pria itu menatap Suli. Sementara itu, di puncak awan, Jerry baru saja tiba di rumah dan tiba-tiba ponselnya berdering. Dia melihat panggilan itu. Ternyata dari Suli. Tapi sebelum dia bisa menjawab, panggilan itu terputus. Jerry mencoba menelepon kembali. Tapi selalu tidak ada yang menjawab. "Salah telepon," gumam Jerry. Setelah itu, dia pergi mandi lalu keluar. Begitu dia melihat berita di TV. Setengah jam yang lalu, terjadi pembunuhan berencana di kompleks Villa Jinyun. Korbannya Nyonya Lu, ibu dari aktris bermarga Xia. Saat ini, Nona Xia tidak dapat dihubungi, dan penyelidikan keamanan sedang dilakukan. Berita singkat ini membuat Jerry cemas. Terutama dia tahu ibu Suli bernama Lu. Dan korban disebutkan dari aktris terkenal bermarga Xia. Jerry khawatir. Mengingat panggilan terkahir Suli, dia segera mengambil ponselnya dan menelepon. Setengah jam lalu, terjadi pembunuhan di Villa Jinyun. Apakah korbannya bernama Wendy? Dan aktris yang dimaksud adalah Suli? Jerry segera mendapatkan jawabannya. Ketika dia memastikan korban tersebut adalah Wendy, ekspresi berubah drastis. Siapa yang begitu kejam membunuh wanita parubaya yang tak bersalah? Tanya Jerry marah. Jerry mencoba menelepon Suli berkali-kali, tapi tidak dijawab. Dia kemudian menelepon Kenko dan memerintahkannya untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Suli. Beberapa saat kemudian, Jerry mendapatkan panggilan dari nomor asing. "Kau Jerry, kan? Temanmu, Suli, ada di tanganku sekarang. Kuberi waktu 1 jam untuk tanda tangani kontrak akuisisi grup Yanchen dari Tuan Nanono. Kalau tidak, aku tidak zaman temanmu akan baik-baik saja." Setelah itu, orang asing itu mengakhiri panggilan. Emosi marah meledak dari tubuh Jerry. Pang! Lantai marmer di bawah kaki Jerry langsung hancur. Dia pikir Wendy dibunuh karena menyakiti seseorang. Tak pernah terpikir olehnya bahwa kematian Wendy berkaitan dengannya sendiri. Saat ini, Suli berada di tangan musuh. Setelah menahan amarah dalam dirinya, hubungi Nanono. Katakan padanya aku setuju untuk menandatangani kontrak akuisisi grup Yanchen. Tapi beritahu dia, kalau terjadi sesuatu pada temanku, dia pasti akan menyesal. Ujar Jerry menelepon Robin sambil menggertakkan gigi. Robin terkejut. Ia merasakan kemarahan Jerry melalui telepon. "Baik, akan segera kuhubungi Nanono." Saat itu, di sebuah villa mewah kota Yan, ekspresi Nanono sangat buruk. Dia menamparkan Bakri. "Aku hanya menyuruhmu membawa Suli pulang. Apa yang terjadi dengan Ibu Suli? Sekarang kematian dia sudah menjadi headline kota Yan," teriak dia. Bakri ketakutan hingga berlutut di tanah. "Tuan Nanono, maafkan aku. Saya juga tidak menduga orang itu Ibu Suli."
Dan tak terpikirkan olehku akan mencuat di headline seluruh kota Yan. Tuan Nanono, maafkan aku salah. Tiba-tiba ponsel Bakri berdering. Beritahu Nanono, Komisaris Jerry setuju untuk menandatangani kontrak akuisisi grup Yanchen. Tapi, kalau kalian menyakiti teman Komisaris Jerry, dia jamin kalian tidak akan selamat meninggalkan kota Yan. Ujar Robin. Bersambung.